5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 4 nih, Negaraku Indonesia. Topik A yaitu makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Mari adik-adik kita belajar tentang negara kita Indonesia dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Adik-adik bisa memahami dan menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI dan bisa menganalisis arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada percakapan nih antara Lani dan Edo. NKRI itu apa ya Edo? Aku baru mendengar istilah itu. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu aku harus banyak belajar, kata Lani. Iya Lani, kita juga harus menjaga keutuhan NKRI. Nah, adik-adik kan sering ya mendengarkan kata NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan peta berikut ini adik-adik. Nah, ini adalah peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Di situ ada banyak sekali pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, lalu ada Pulau Papua, dan masih banyak lagi. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik tentu tahu kan lagunya Dari Sabang sampai Merauke. Nah, negara Indonesia ini disebut negara kepulauan karena memiliki pulau yang sangat banyak sekali. Bahkan lebih dari 17.000 adik-adik. Bayangkan saja, Indonesia ini pulaunya sangat banyak, maka disebut negara kepulauan. Nah, ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa pulau yang belum diberi nama loh adik-adik dan tidak ditinggali oleh manusia, tetapi masuk dalam wilayah Indonesia. Adik-adik harus tahu pulau-pulau terbesar di Indonesia ada Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini termasuk pulau-pulau yang besar. Selain itu ada pulau-pulau yang kecil adik-adik. Ada Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Maluku, dan lain sebagainya. Adik-adik, Indonesia itu juga dijuluki negara maritim karena wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Adik-adik bisa lihat di peta tersebut, warna biru itu adalah warna perairan adik-adik. Jadi wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Nah adik-adik, dengan kondisi wilayah tersebut itu menyebabkan Indonesia itu kaya akan keberagaman. Keberagaman apa saja ya yang ada di Indonesia? Ada keberagaman agama. Nah adik-adik tentu tahu ya, agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu ada keberagaman suku. Nah suku di Indonesia itu sangat banyak adik-adik ya.
Ada suku Jawa, suku Batak, ada suku Asmat, suku Dayak ya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu ada ras ya, ini yang menyebabkan keberagaman. Ada budaya. Budaya itu bisa dari rumah adat, dari tarian tradisional, lalu ada alat musik tradisional dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam. Karena Indonesia penuh dengan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di laut maupun di daratan adik-adik. Nah adik-adik, tahukah kamu bahwa lahirnya NKRI itu melalui proses perjuangan yang sangat panjang dan tidak mudah. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa atau negara lain. Misalnya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lalu Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang itu selama 3,5 tahun. Jadi orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita itu berjuang dengan gigih, dengan berani melawan penjajah-penjajah sehingga akhirnya Indonesia menjadi merdeka. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar nih. Di sini ada gambar Bapak Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, teks proklamasi ini dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi Insinyur Soekarno ini membacakan teks proklamasinya di halaman rumahnya. Lalu pada peristiwa ini beberapa anggota PPKI, pemuda dan masyarakat juga menyaksikan jalannya pembacaan teks proklamasi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini teks proklamasi ini diketik dengan ejaan lama, ya, dengan ejaan yang lama diketik oleh Sayuti Melik, ya. Yang mengetik naskah atau teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Nah, sebagai pembuka, Dr. Muwardi dan Suwirjo itu membacakan Rencana Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta juga menyampaikan pidato singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah Muhammad Hatta, adik-adik. Kemudian setelah itu baru Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi bunyinya, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah bunyi teks proklamasi. Nah, adik-adik, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pertama kalinya merah putih dikibarkan. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini pertama kali bendera merah putih dikibarkan adalah pada saat pembacaan proklamasi. Nah, adik-adik, setelah naskah proklamasi ini dibacakan, itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S.K. Trimurti dan Latif Hindraningrat. Nah, di sini bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Nah, bendera merah putih yang dikibarkan di tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang masih ada adik-adik, tetapi sudah tidak dikibarkan lagi karena makin lama kan kainnya makin rapuh. Jadi memakai bendera duplikat. Ketika tanggal 17 Agustus di Istana Negara diadakan
upacara bendera. Nah, itu memakai bendera duplikat, bukan bendera asli Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera merah putih ini diiringi lagu Indonesia Raya yang menandakan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Makanya NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita yang berbentuk republik ini dicantumkan atau dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal yang pertama ayat yang pertama. Bunyinya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini tadi ya adik-adik ya tentang negara kita Indonesia. Kalian sudah sedikit tahu nih ya tentang negara kita. Kita harus bangga memiliki negara yang sudah merdeka. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita kali ini tentang negaraku Indonesia. Nanti masih ada lanjutan di topik berikutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe ya. Lalu kalian belajar bersama-sama dengan Kak Citra. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.